Pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya tentang rapat Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, sudah ada rekan kami Syahda Yustiza langsung dari gedung DPR RI. Syahda, bagaimana jalannya rapat hari ini? Ya baik Rizky, Tisa dan juga pemirsa, memang hari ini Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Keuangan, di mana di dalam rapat kerja kali ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan yakni Ibu Sri Mulyani, dan rapat kerja di Komisi 11 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 11 yakni Kahar Muzakir dari fraksi Golkar, serta di dalam rapat ini juga dimulai sejak pukul 11.20 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh 22 anggota beserta 11 fraksi dengan tajuk evaluasi reformasi birokrasi bersama dengan Kementerian Keuangan, di mana memaparkan 3 hal utama, yakni perjalanan reformasi birokrasi, kemudian juga isu-isu terkini seputar Kementerian Keuangan, yakni terkait dengan transaksi janggal senilai 349 triliun, kemudian juga menyikapi aspirasi dari masyarakat dan bagaimana juga memperbaiki masukan dan kritikan dari masyarakat. Dan berikut ini kami sedang bersama dengan Hari ini apa yang dipaparkan itu di dalam rapat, ini kan ada sejumlah hal yang memang berbeda dari apa yang dinyatakan oleh Kepala BPATK ataupun Prof. Menteri, salah satunya misalnya soal aspirasi. Akhirnya ini bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain? Kita tetap koordinasi terus, komunikasi dengan PPATK dan dengan Pak Menko ya sebagai kepala komite, sehingga tadi dalam menyikapi dan membaca data dan informasi akan makin bisa disamakan, tidak ada gap, dan juga dari sisi nanti follow up seperti yang disampaikan Pak Mahfud adalah ketua komite, jadi dimandatkan oleh PP-nya untuk melakukan rapat, ya kita akan siap. Dan selama ini pun tanpa itu kita juga hadir ke tempatnya Pak Mahfud dan berkoordinasi. Itu ya. Artinya Bu Ani, dari angka 349 triliun tadi yang dijelaskan di dalam, ini hanya 22 triliun yang memang menyasar di Kementerian Keuangan. Dari 22 3,3 tadi ya, yang itu kan sudah, dan itu semuanya tadi seperti saya sampaikan sudah ditindaklanjuti ya. Kalau dia menyangkut ada unsur dari Kementerian Keuangan, tadi kan kita sudah melakukan langkah-langkah korektif terhadap 193 ya dari pegawai kita. Kalau ada transaksi yang kemudian berhubungan dengan fraud, yang kemudian ada indikasi pidana, kita kemudian menyampaikan ke APH. Itu ya. Bu, tentang foto ibu yang viral di Afwan Bandara itu kan banyak narasi liar beredar. Udah dijelaskan ya untuk Angkasa Pura ya. Pertama itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya, dan kalau saya di Cengkareng itu biasanya memang sengaja ke kantor Bea Cukai untuk sekaligus menanyakan anak buah hari ini bagaimana, mereka juga bisa menyampaikan apakah mereka baru menangkap barang tegahan dan yang lain-lain. Sebagai pimpinan saya biasanya, dan ada kantor saya ada di sana untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan mereka, sehingga kalau masuk bandara tetap mengikuti protokol bandara. Gitu ya. Kalau bedanya mungkin yang lain tidak melakukan itu karena ada tempat sendiri. Kalau saya karena Bea Cukai adalah di bawah Kementerian Keuangan, jadi saya melakukan sekaligus merupakan kesempatan buat saya untuk berdiskusi, ngecek, ngobrol sama kepala kantor wilayahnya, mendengar apa-apa yang dilakukan. Itu ya. Oke, cukup ya. Cukup. 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 Cukup rekan-rekan. Selamat berbuka puasa. Bingung, kelihatan ya? Ya. Ya baik pemirsa, tadi baru saja kami mendengar pernyataan langsung dari Menteri Keuangan terkait transaksi mencurigakan, dan memang tidak sepenuhnya aliran dana tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan 3,3 triliun memang ada aliran dana ke Kementerian Keuangan, tapi ini mengenai transaksi pegawai, yakni baik itu penghasilan resmi, kemudian transaksi keluarga, jual beli aset hingga jual beli rumah. Dan memang ini kalau kita bisa pastikan bahwa memang PPATK dan juga Kementerian Keuangan ini sudah bekerja sama mengenai tindakan pemberantasan pencucian uang dan tindakan pidana mengenai dana terorisme. Kembali ke studio Rizky dan Mansyar.